Kemudian apa sampaikan Pak Ketua tadi sehubungan dengan strategi 2024. Ini amaran itu dari bawah sampai ke atas. Ya, jangan sampai terjadi tapi tidak dilatih. Kalau terbukti. Ini bukan mengancam bukan apa, tapi kita tidak lagi mau masuk ke wilayah-wilayah seperti itu. Kita ingin betul-betul berjuang untuk satu nama Partai Gerindra dan Pak Prabowo. Caleg incumbent ya. Ya. Tidak, kalau dipecah aja di sana. Teman-teman, jangan lupa tonton terus sampai selesai. Dadah. Bye bye, Mah. Sehingga tidak mempersulit itu dan memudahkan untuk mencari caleg. Dan sekarang ini ada 18 partai, tidak gampang mencari calegnya. Banyak caleg yang sudah pasangan, tapi kita butuh caleg yang potensial. Mudah-mudahan dengan kepada Pak Prabowo, tujuh Pak Prabowo, kemudian itu bisa membuat ini masyarakat dalam partai kita sangat besar. Syaratnya sederhana menjadi caleg di Gerindra. Cukup memenangkan Pak Prabowo Subianto sebagai presiden, itu syarat mutlak. Syarat mutlak menjadi caleg harus memenangkan Pak Prabowo sebagai presiden. Syarat kedua, tidak ada pengkhianatan politik atau perselingkuhan politik. DPRD kabupaten, caleg DPRD kabupaten, DPR provinsinya nggak boleh pakai lagi. DPR nya nggak boleh pakai lagi. Selama ini kadang-kadang urus DPRD kabupaten, provinsinya kok makanya orang merah misalnya. Naik ke pusat ini warna kuning. Aduh, ini nggak boleh nih. Ya. Tidak ada lagi yang seperti itu. Kita minta full ini amaran itu dari bawah sampai ke atas. Ya, jangan sampai terjadi tapi tidak dilatih. Kalau terbukti. Ini bukan mengancam bukan apa, tapi kita tidak lagi mau masuk ke wilayah-wilayah seperti itu. Kita ingin betul-betul berjuang untuk satu nama Partai Gerindra dan Pak Prabowo. Bukan hanya caleg kabupaten, Pak. Caleg provinsi pun demikian. Jangan sampai dari caleg provinsi dan DPRD kabupaten yang lain juga. Ya, DPR-nya juga lain. Begitupun DPR RI, Pak. DPR provinsinya pakai lain. Oh, itu kita akan selesaikan. DPR kabupaten itu ya. Saya kira kalau seperti itu kondisinya, dengan semangat kebersamaan, kekompakan, potensi DPR provinsi, potensi DPR kabupaten, potensi DPR RI disatukan menjadi satu kekuatan. Insya Allah, kalau cuma 5 kursi kecil, maju Kiai. Perlu saya ingatkan Ibu Ketua bahwa kunci pilkada itu sebenarnya ada di Pilpres dan Pileg ini. Salah satunya tadi adalah pencapaian jumlah kursi, dan yang terpenting adalah siapa presiden. Kalau presidennya bos kita kan gampang itu urusan yang ada di bawah. Urusan gubernur, urusan wali kota, bupati satu kali kita kerja. Kita sudah pernah merasakan bagaimana memperjuangkan Pak Prabowo di saat kita ini berada di wilayah luar kekuasaan. Bagaimana kita semua diintimidasi, bagaimana semua kita diancam dan lain sebagainya untuk memenangkan Pak Prabowo. Nah, saat ini insya Allah kita sekarang sudah tidak lagi di wilayah itu. Mudah-mudahan ke depan dengan bergabungnya Gerindra saat ini sudah menjadi partai koalisi pemerintah, akan lebih memudahkan kita bergerak di lapangan dan kemudian mengoptimalkan kewenangan beliau sehingga menghantarkan beliau menjadi presiden. Amin. Kalau beliau presidennya, insya Allah pilkadanya 50% lebih mudah. 50%. Apalagi kalau kursinya cukup, kita nggak perlu bayar partai kok. Kalau kader yang maju, apa yang kita sebutkan? Mahar-mahar dan lain sebagainya selama ini kita biasa dengarkan. Biar paling kalau ada tidak seberapa. Mungkin untuk persiapan uang saksi yang akan beliau kelola sendiri. Hal seperti itu untuk kepentingan sendiri.
Kota Palopo bersama dengan sekretaris serta seluruh jajaran yang lain. Saya hormati senior saya Bapak Sri selaku Kordan Tanah Luraya. Saya hormati Bapak Ketua DPR yang kami hormati fraksi Gerindra Kota Palopo. Saya hormati yang saya banggakan, yang saya cintai ketua-ketua PAC bersama dengan Rati, karena bagaimanapun mesin politik ada di sana. Hadirin warga yang kami hormati pula. Mungkin kami langsung ke ketua sebagai gambaran politik bahwa kondisi Kota Palopo mungkin sudah menjadi rahasia umum bahwa kita dalam konteks posisi oposisi. Ini yang harus kita pahami sebagai kader Gerindra, bahwa bagaimanapun yang namanya penguasa tetap, tapi bukan berarti kita harus nyali untuk menghadapi hal itu. Dan alhamdulillah peran Gerindra lewat kedaulatan, lewat perwakilan kami di DPRD mampu mengimbangi itu. Kemudian apa sampaikan Pak Ketua tadi sehubungan dengan strategi 2024, kalau ini mulai dari A sampai Z kita bisa betul-betul aplikasikan. Saya yakin bahwa Gerindra bukan lagi menjadi pengusung, tetapi akan diusung oleh partai-partai di luar sana. Aplaus dulu untuk itu. Terima kasih Pak Ketua, Ibu Ketua DPC Palopo. Kebetulan saya adalah caleg Gerindra kemarin, yang bersama dengan Bapak Bogi Dapil 2 kami sudah berkontribusi kepada Gerindra. Awalnya saya dari PAN bersama Pak Sir. Pola-pola yang kami bangun 6 bulan 98 itu sudah dijelaskan oleh Pak Ketua tadi bahwa mesin politik ada pada infrastruktur dan sejauh mana kita betul-betul memperhatikan itu. Dulu kami ada hak-hak PAC, hak-hak DPC yang harus betul-betul tersalur kepada pengurus. Karena ini yang harus kita bangun, jangan sampai ada kata pecah kongsi. Korporasi yang harus terbangun mulai dari pusat sampai ke daerah secara hierarki betul-betul solid. Kita tidak mau ada namanya selingkuh politik. Dan ini menjadi fakta, menjadi rahasia umum. Terkadang caleg Gerindra di tingkat kabupaten kota mengusung warna lain di provinsi, bahkan di pusat pun seperti itu. Itu semua bisa terjadi karena kenapa? Mohon maaf, di Gerindra saya bisa sampaikan strategi ini. Itu adalah kelemahan kita mulai dari pusat sampai ke daerah. Caleg incumbent ya. Ya. Tidak, kalau dipecah aja di sana. Partai Umat masuk kembali, partai Bakal caleg.